Halo guys, selamat datang di Metode Haram, metode halal ala haram. Nah, di sini perkenalkan namaku Hadi Ramdan. Aku akan bawakan konten kali ini yaitu dasar berpikir ala si pembuat strategi dengan metode MOBA. Kita gak usah terlalu banyak ngomong di sini, kita langsung aja ke kontennya. Oke, sekarang kita masuk ke dasar berpikir dengan metode MOBA ya. Nah, MOBA ini kalian udah tahu kan artinya apa? Nah, MOBA sendiri artinya adalah multiplayer online battle arena atau permainan multiplayer yang berbasis pertarungan dalam sebuah arena, atau bisa dibilang gitu juga ya. Tapi kita gak bakal bahas MOBA itu apa dengan panjang lebar, tapi kita akan gunakan MOBA ini menjadi metode berpikir sebelum kita menguasai sebuah strategi atau membentuk sebuah strategi. Nah, kita masuk ke metode pertama yaitu multiplayer. Multiplayer itu apa aja sih? Nah, ini biasanya yang sering dilupakan oleh coach, yaitu kita bermain sebagai multiplayer atau tim, oke? Ini yang harus pertama kali diperhatikan oleh coach adalah kita itu bermain sebagai tim. Nah, karena di sini aku akan lebih ke arah Mobile Legend, yaitu MOBA. Jadi MOBA-nya Mobile Legend ya maksudnya. Jadi di sini ada 5 versus 5. Nah, yang harus diperhatikan, jadi kita membentuk sebuah tim berjumlah 5 orang. Ini jumlah minimal ya. Mungkin dengan coachnya sendiri bisa di 6, dengan cadangan bisa di 9 gitu kan. Atau dengan yang lain-lain bisa jadi mungkin lebih banyak lagi gitu kan jika di kancah e-sport profesional. Tapi di sini kita hanya akan membahas persiapan sebelum mulai strategi. Jadi inilah yang harus dipersiapkan. Tim yang berjumlah 5 orang. Nah, bagaimana cara kita menyatukan tim dengan jumlah 5 orang ini? Yaitu dengan chemistry yang baik. Nah, tapi di sini kan kita gak tahu nih gimana caranya masukin chemistry yang baik tuh gimana sih? Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke metode online. Online itu apa sih? Online itu kan secara maksud adalah jaringan atau hubungan. Jadi di maksud online di sini tuh kita gak peduli kita lagi dekat atau jauh. Tapi ini tentang bagaimana kita bagaimana kita melakukan ikatan dengan tim kita gitu kan. Nah, metode yang pertama adalah dengan komunikasi. Nah, komunikasi yang baik itu adalah dengan melakukan komunikasi yang tepat. Bagaimana sih maksudnya? Kan tetap komunikasi juga. Nah, komunikasi yang tak baik dan tepat itu maksudnya gimana? Karena kita harus melihat nih, teman kita tuh treatnya harus diperlakukan bagaimana. Karena sebelum kita masuk ke strategi, kita harus melakukan komunikasi gitu kan. Jadi ada orang yang gak suka kalau misalnya tuh bercandanya kayak gini, itu maksudnya komunikasi. Makanya buat komunikasi yang baik antar tim agar tidak terjadi perkelahian atau pertikaian gitu kan. Nah, berikutnya adalah dengan kode. Kenapa sih kode masuknya ke jaringan? Karena ketika kita sebagai satu tim memiliki kode untuk suatu peristiwa atau suatu kejadian gitu di dalam line of down atau di suatu game, teman-teman kita bisa langsung menyebarkan informasi dengan tanpa perlu berpanjang lebar gitu. Karena setiap detik di MOBA itu sangat penting banget ya. Makanya kenapa kode itu penting. Dan kodenya pun harus laras ya. Jadi semua orang usahakan tahu gitu. Misalnya ketika ada satu hero mengeluarkan suatu battle spell, kita harus melakukan gimana caranya kita buat komunikasi yang mudah dipahami oleh satu tim gitu. Lalu berikutnya kita akan masuk ke trust. Nah, trust ini adalah hasil dari komunikasi dan kode yang baik. Dengan komunikasi dan kode yang baik, maka akan berhasil menjadi meningkatkan chemistry atau hubungan yang baik gitu kan. Ketika chemistry itu sudah baik antar tim, tanpa perlu banyak komunikasi sudah bisa melakukan formasi sebelum komunikasi. Jadi akhirnya tinggal menjalankan strategi yang akan dibuat gitu. Misalnya menangkap mungkin seseorang atau mungkin menggagalkan momentum orang. Nah,
Ketika chemistry sudah baik, terjadi trust yang sangat tinggi. Ketika trust sudah tinggi, maka aku pastikan sebagai tim kalian sudah baik-baik saja. Nah, kan kita tahu kan masalah komunikasi ini menjadi masalah besar banget nih di masalah kancah e-sport, khususnya di yang kancah e-sport profesional, karena banyak banget player-player bertikai antar player dengan satu timnya lagi. Nah, di situ tuh kalau bisa kalian selesaikan, karena damai itu adalah kunci komunikasi yang baik. Tapi perdamaian itu bisa disapai dengan perang atau mungkin di masalah ya. Kalau di bidangnya internal, hanya percakapan, hanya internal saja. Nah, kita masuk ke metode battle sekarang. Dia itu artinya pertarungan. Nah, menguasai pertarungan sebelum masuk ke kancah strategi itu adalah salah satu poin penting ya. Karena di sini yang akan kita bahas di pertarungan itu gebuk-gebukan. Kita masuk ke mikro. Nah, apa sih mikro sendiri? Mikro itu adalah pemahaman seseorang dengan hero-nya dan item. Jadi ini lebih ke individualistis kita sih, lebih ke segimana sih kita paham sama hero yang mau kita pakai nih, atau hero-hero yang ada di Mobile Legends tuh ada apa aja sih. Nah, kita sebut deh, misalnya karena aku player Nana itu sekarang punya slow selama 2 detik dengan skill satunya gitu kan. Terus skill 2-nya menjadi hexing, dia tuh masuknya hexing kan. Terus orang yang ke hex jadi Molina punya pengurangan magic reduction 25%. Nah, itu rata-rata orang kan nggak tahu tuh, orang tuh taunya cuma kalau Nana tuh ngelempar skill 2 terus gue jadi Molina nyebelin udah aja. Tapi rata-rata kan orang nggak tahu kalau skill 2-nya Molina tuh ternyata ada magic reductionnya sebesar 25% gitu kan. Nah, itu salah satu contoh mikro. Nah, mikro juga nanti akan disesuaikan hero ini dengan item apa yang paling cocok gitu kan, kayak gitu. Nah, untuk battle berikutnya kita akan masuk ke arah meta. Nah, apa sih meta itu? Meta itu terbagi 3. Ada hero, ada item, dan ada rotasi. Itu mungkin buat meta sekarang yang paling mudah dipahami dulu ada 3 ini ya. Mungkin kalau yang masih belum ngerti rotasi, kita bisa batasi dulu yang rotasi. Tapi kita bisa fokus sama hero sama item dulu. Nah, meta itu dipengaruhi oleh apa? Meta itu dipengaruhi oleh patch. Apa sih yang bisa bikin meta ini tersebar luas? Yaitu entertainment. Kita masuk ke sini ya. Ke sini. Entertainment tuh gak usah dijelasin secara panjang, tapi entertainment tuh biasanya di media sosial dan juga apa yang kita tonton lah, misalnya TikTok gitu-gitu kan. Meta tuh sebenarnya gak bakal terjadi masalah kalau misalnya itu gak bakal merambah atau menjamur kemana-mana. Nah, biasanya meta ini jadi haram ketika terlalu banyak yang make. Misalnya Johnson dengan Nathan langsung push turret dengan itunya, itu kan salah satu nih. Nah, makanya kenapa meta itu tujuannya untuk entertainment. Ketika orang banyak melakukan uji coba meta dan ternyata metanya lucu, tapi ternyata broken juga di entertainment. Nah, di entertainment itu bakal menjadi sarapan banyak buat orang kan. Disinilah patch bisa berubah-berubah melalui entertainment dan juga seberapa berpengaruhnya suatu hero dalam sebuah battlefield gitu kan. Nah, di mana sih kita bisa nemuin meta-meta kalau misalnya kita orang yang masih awam dalam sebuah meta nih, kita belum bisa menciptakan meta yang bagus. Nah, kita bisa manfaatkan di sini. Ketika entertainment menyebarluaskan metanya ke kita. Nah, kita yang misalnya tuh benci nih sama pikiran-pikiran orang yang melakukan trolling di dalam sebuah meta, misalnya tuh Johnson dengan Nathannya atau mungkin Paramis dengan Arivalnya. Nah, kita tuh benci nih sama yang gitu. Nah, kita tuh gak boleh, kalau sebagai yang mau masuk ke ranah strategi atau coaching, kita tuh gak boleh, walaupun kita gak suka sama itu, kita tuh gak boleh menghiraukan yang itu. Minimal kita tuh harus tahu dan membagikan informasinya kepada semua tim.
Itu sih. Nah, berikutnya setelah meta kita akan masuk ke power ya. Masuk ke arah power. Nah, power sendiri gimana sih? Power itu adalah hero yang kalian pakai atau yang kalian kuasai. Hero yang dikuasai. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalau hero meta sekarang itu adalah Faramis kan. Nah, ada gak sih hero yang bisa counter hero meta yang super kuat-kuat banget deh? Misalnya Faramis. Nah, misalnya dengan ide brilian kalian, misalnya karena kalian player Estes nih, dan ini dengan yang aku contoh deh, dicontoh. Aku tuh bisa counter Faramis pakai Estes. Nah, tapi apakah ketika orang lain pakai Estes bisa counter Faramis? Kan belum tentu. Nah, disinilah yang disebut dengan hero power. Di sini hero meta. Biasanya hero power itu bisa ngalahin hero meta walaupun persentasenya kecil. Tapi ketika suatu hero dipakai oleh seseorang, misalnya dalam sebuah contoh gini deh, Godiva dengan Kaditanya. Apakah karena Godiva menggunakan Kadita, si Kadita menjadi hero meta? Belum tentu kan? Karena di kancah pro player gak ada orang yang bisa pakai Kadita sehatam Godiva. Tapi misalnya Faramis itu hero-nya bisa dipakai kok sama semua orang, aku yakin, karena makanya dia tuh mekaniknya, intinya mungkin mekaniknya sulit tapi tidak sulit hero-hero lain gitu kan. Bisa dipakai semua kancah. Berbeda dengan Kadita yang dipakai Godiva, karena semua orang bisa pakai Kadita sehatam Godiva gitu kan. Nah, kenapa sih hero power tuh penting buat sebelum kalian masuk ke kancah kancah strategi atau coaching nanti? Kalian harus tahu, karena kalian harus tahu apa aja hero-hero yang dikuasai oleh tim kalian. Karena setiap orang pasti punya keistimewaan masing-masing. Nah, kita sebagai coach fungsinya adalah memanfaatkan atau memaksimalkan potensi mereka sebagai seseorang atau sebagai tim. Nah, karena itulah hero power itu masuk ke metode battling ya. Nah, untuk metode battling berikutnya ada komposisi. Nah, untuk komposisi sendiri atau draft itu kalian harus persiapkan secara matang, karena komposisi ini mempengaruhi game sekitar 60%. Karena aku yakin antara Mythic 600 dan Mythic 2000 dalam segi mekanik sebenarnya sama mirip-mirip. Cuma ketika komposisi kita menang, minimal kita udah memegang kemenangan angka antara 40 sampai 60%. 40 sampai 60, tapi aku tulis 60 ya, karena buatku emang sepenting itu draft gitu kan. Apalagi di meta sekarang, roamer itu harus saling counter gitu kan, harus bisa mengcounter gitu. Nah, untuk komposisi sendiri aku gak bakal terlalu banyak jelasin ya, karena komposisi nanti akan dijelaskan di konten berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke metode arena. Apa sih yang harus disiapkan dari arena? Nah, yaitu adalah pemahaman battlefield. Battlefield itu apa sih? Kalau di ML kita punya yang namanya line of down. Nah, line of down sendiri dia punya banyak banget keistimewaan kan di mapnya. Kayak misalnya nih contoh, kalian harus paham kapan red dan blue buff keluar, kapan red dan blue buff keluar, kapan Kelomang keluar, atau mungkin Little Wonder, kapan gold buff keluar. Itu kan, terus kapan juga si minion bakal keluar. Itu salah satu contoh pemanfaatan battlefield nih. Battlefield di line of down apa aja? Nah, kalian harus tahu. Nah, untuk tahu itu kalian bisa cari di map, lalu di info battlefield itu udah jelas banget. Di situ kalian bisa baca-baca, mungkin sampai darah blue buff, sampai darah red buff, sampai darah yang hijau-hijau. Kalian tuh harus tahu.
Kenapa? Karena itu bisa, kalau kalian bisa cermat di situ, kalian bisa melakukan strategi lanjutan dengan metode perhitungan damage. Itu yang mungkin sampai sekarang masih aku coba ya, tapi masih belum bisa juga. Tapi mungkin kalian di sini yang, karena kita gak tahu kan, mungkin dengan kita melihat atas dasar ini, kalian mungkin ntar lebih bisa melihat lagi gitu. Nah berikutnya di arena tuh yang kedua ada makro. Nah, kenapa sih makro dimasukin arena? Nah, kita masuk dulu ke pengertian makro secara luas ya. Makro itu adalah pemanfaatan mikro ke dalam battlefield, ke dalam fitur battlefield. Nah, pemanfaatannya gimana sih makro? Misalnya gini deh, kalian Fanny nih. Kalian Fanny itu kan sebagai player Fanny harus tahu nih di mana apa sih namanya tuh pecahan-pecahan dinding-dinding buat lemparin ini kan, lemparin apa namanya tuh manuvernya kan, bermanuver kemana kalian harus tahu dinding di mana. Atau kalian player Johnson pun kalian harus tahu nih. Oh di sini ada retakan-retakan nih, di sini bisa dibelokin, di sini gak bisa dibelokin karena terlalu kecil. Nah itu sebagai salah satu contoh aja. Nah tapi kita masukin makro secara luas tuh gimana? Ya kalian gimana caranya menuangkan mikro yang udah kalian punya ke dalam battlefieldnya gitu. Makanya misalnya kalian lagi dikejar-kejar sama Link nih. Kalian harus tahu gimana waktu misalnya Link ulti, gimana mengurangi dampak ultimate dari Link. Misalnya nempel di tembok atau nempel di tembok karena Link akan sedikit kesulitan gitu kan. Nah itu sebagai salah satu contoh aja. Nah jadi mungkin sampai sini dulu aja sih ya untuk metode MOBA kali ini. Aku harap kalian mengerti dengan apa yang aku sampaikan, karena dasar-dasarnya itu ini. Sebelum kalian masuk ke strategi, hal-hal yang harus kalian persiapin itu ini. Kalian harus punya data-data dari player kalian, harus punya data mikro, hero-hero dan item yang ada di game yang mau kalian mainkan. Kalian juga harus membangun trust atau chemistry antara tim kalian. Dan terakhir, makro itu bonus, karena makro itu bisa berjalan berdasarkan berjalan terus sesuai experience yang kalian pakai. Nah, setelah semua ini terkumpul, kalian punya data-datanya, kalian punya tim, kalian punya hero powernya, kalian punya komposisi tim yang kalian suka, kalian hero powernya apa saja, hero meta yang gak mau kalian lepas atau gak mau kalian ada di game sudah punya, barulah kita masuk ke strategi. Nah, untuk metode strategi sendiri kita akan bahas di metode akan di konten terpisah yang mungkin akan kita lakukan next konten. Untuk sekarang mungkin ini dulu saja dari saya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan sampai saat ini. Saya di sini tidak bekerja sebagai profesional, jadi belum tentu apa yang aku katakan tuh benar atau belum tentu juga salah, tapi ya. Nah, jika ada teman-teman yang mau menyampaikan tambahan atau mungkin ada yang ingin sekiranya kurang, boleh dilakukan boleh diisi di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih.